Selamat datang di Ngomel Ngobrol Milenial bareng saya Gilar Prasetyo, dan tentunya sudah kita hadirkan dua bintang tamu yang kita datangkan dari jauh ya. Jauh banget ini ya. Enggak, sebenarnya bintang tamu di Ngomel ini udah sering banget sih dari instansi ini atau dari sekolah ini. Karena ya ini ya faktor kedekatan ya. Kedekatan akses lokasi ya. Karena deket banget ini dari SMA Negeri 1 Surakarta. Sudah bersama dengan kita Ibu Vina. Halo Bu. Halo. Dan Kak Sekar. Halo Kak Sekar. Mungkin bisa present dulu Bu Vina dan Kak Sekar ke sobat Ngomel. Silakan. Halo, selamat apa nih? Selamat pagi, siang, malam. Iya. Halo teman-teman. Saya Bu Vina dari SMA Negeri 1 Surakarta. Bu Vina dan Kak Sekar. Saya Sekar Romadi Fatah, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta. Kelas 10. Iya. Kalau sekarang itu masih ada penjurusan gak sih? Kayak dulu aku kan ada IPA, IPS, bahasa enggak ada ya? Karena kurikulum merdeka jadi masih belajar semua. Semuanya. IPS. Oh gitu. Tapi kalau secara minat sendiri Kak Sekar minat apa? Lebih cenderung kecenderungannya di sains ya. Oke. Kalau Bu Vina ini guru apa Bu? Saya guru sosiologi. Oh, Guru yes. jurusan IPS. PS Ikatan Pelajar Sukses. Kalau sukses. Amin. Ya, Ibu Vina ini guru sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kalau ilmu yang mempelajari tentang masa lalu itu sejarah. Kalau ilmu yang mempelajari tentang masalah itu BK ya. Ya, saya langganan BK dulu ya. Oke, dan berarti Bu Vina ini guru sosiologi ya. Guru sosiologi berarti belajar tentang masyarakat ya Bu ya. Berarti tentang hidup bersama ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal hidup bersama, Hidup bersama. Ibu udah punya pendamping belum? Aduh. Belum ada, masih mencari. Tim kreatif? Tim kreatif masih bisa nih. Yuk, perbaikan keturunan loh sama Bu Guru loh. Anaknya cerdas nanti. Udah cerdas kreatif ya kan. Yes. Ya, maaf ya Bu ya, ini bukan bermaksud lancang nih. Biar ini aja, biar asik aja nih. Sekalian promo. Sekalian promo. Malah seneng ya, kayak berasa di endorse gitu ya. Oke, ini dengan Bu Vina dan Kak Sekar ini kita langsung to the point ke pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan yang mungkin cukup urgent menurut saya tempatkan di awal karena ini untuk ngerti karakter panjenengan berdua. Pertanyaannya adalah, udah beli tiket konser Coldplay belum? Wah, krusial sekali nih kayaknya ya. Gimana Sekar? Kalau saya sih nggak punya uang ya. Sayang ya, itu ibarat uang jajan berapa itu Iya. buat beli tiket Nggak jajan konser. sampai lulus itu. Udah gitu mantenginnya juga harus Iya. ini banget ya. Ya, tapi kalau selera musik nih, suka nggak sama Coldplay atau mungkin apa selera musiknya? Sekar. Kalau Coldplay ya beberapa kali sering dengerin. Saya sukanya Taylor Swift. Wes. Kalau Bu Anak Vina? kekinian sekali ya Taylor Swift. Saya suka Coldplay. Cuman di beberapa lagu aja. Maksudnya bukan yang suka banget gitu, enggak. Oh. Gimana kalau Mas Gilar suka? Saya campur sari. Oh, Kirain Saya Coldplay. melestarikan budaya lokal. Lokal. Kalau bukan kita siapa lagi? Coldplay masa yang lestariin. Coldplay seru kali ya kalau dia campur sari gitu ya, konser di Indonesia ya. Iya, iya. Oke, kita to the point nih ke topik. Kita pengen ngomongin soal terutama nih di bidangnya Bu Vina nih, sosiologi di lingkungan masyarakat sekolah kan. Sering gak sih Bu dicurhatin sama anak-anak gitu? Masih jadi tempat curhat anak-anak? Termasuk Sekar sendiri mungkin? Sering. Sering? Oh, Barusan dibongkar ya, bisa? Bu. Barusan Nah. sebelum kesini ya. Bagaimana kalau kita bongkar saja curhatnya? Jangan. Jangan. Oke, apa Bu? Biasanya topik-topik apa nih yang sering anak-anak curhatkan ke guru sosiologi atau mungkin guru BK dan teman-teman pendidik lainnya? Kalau ke saya kebetulan karena saya masih seumuran mereka ya. Perbedaan usianya sangatlah Kakak. dekat ya. Jadi kayak kakak. Jadi apapun diceritain gitu.
kayak tentang pelajaran diceritain, tentang keluarga juga diceritain. Relationship? Iya, baru saya ngomong kisah-kisah asmara, tentang hal-hal yang kadang-kadang Bikin ketawa ya. saya kayak oh iya gitu loh. Tapi Ternyata masih relate Bu cerita-ceritanya tuh dengan masih masih kan ya. Oh, saya masih muda banget ya. muda banget ini, kayak bedanya paling 2 tahun kan ya. Iya. Kakak tingkat. Kakak tingkat ini ceritanya gitu. Banyak yang diceritakan anak-anak. Dan ternyata kalau saya ngerasa permasalahan anak-anak sekarang sama zaman saya dulu tuh Ternyata beda zaman nih. Tadi ngakunya seumuran, ternyata beda zaman nih. keceplosan. Gimana Ternyata ada perbedaan gitu. Apa perbedaan signifikannya mungkin? Karena mungkin sekarang itu mereka sudah expose, sudah sering berdampingan dengan media sosial ya. Jadi yang dipikir tuh makin banyak gitu. Overthink. Overthinkingnya tuh lebih kompleks gitu. Paling saya tuh dulu apa sih? Saya tuh ya, masalah saya nih ya, di zaman saya ya sekarya itu kayak zaman kita dulu. Kita. Waduh. Aku kakak tingkatnya Sekar ya. Oh, 1 tahun. Kelas 11 berarti. 11 nih. Saya 11 tanggal ya. 12 nih. Ini kayaknya di zaman-zaman saya itu nggak pernah ada yang insecure dengan masalah aku jerawatan ya apa gimana gitu kan nggak ada gitu loh. Yes. Karena dulu kita nggak terbiasa memposting wajah kita gitu kan. Karena Ya, dulu tuh kan ngomong-ngomong soal insecure tadi Bu, ini langsung nyambung dulu, sorry ya Bu ya, Iya, maaf ya. Itu kayak temanku beberapa waktu yang lalu buat story, wah nggak bisa lanjut kuliah nih kalau kayak gini. Tak tanya tuh, kamu kenapa? Tak tanya lagi kan, apa ada konflik keluarga gitu. Terus dia bilang, enggak, aku cuman insecure pipiku tumbuh jerawat. Aduh. Aduh. Masa depan tergantung jerawat berarti. Pipi tumbuh jerawat tuh nggak bisa lanjut kuliah. Mestinya nggak bisa lanjut kuliah kalau pipinya tumbuh jakun. waduh, Pipinya gini. Atau pipinya tumbuh tunas kelapa. Pramuka. Pipinya dipakai persami kan nggak bisa ya lanjut kuliah ya. Iya, kenapa ya anak sekarang se-overthinking itu, se-insecure itu gitu. Bahkan kayak kehidupan artis itu sekarang jadi dipikirin mereka. Si ini cerai kenapa ya? Langsung heboh tuh di kolom-kolom komentar tuh kan. Maksudku kan kenapa gitu loh. Why? Kenapa sih sekarang kamu sering curhat-curhat kayak gitu? Ya karena ya tadi kata Bu Vina ada media sosial gitu. Jadi kan makin kepikiran kalau kayak gini gimana, kayak jadi sekarang tuh kalau di media sosial kan ada kolom komentar ya. Jadi kan orang tuh bisa pakai akun fake gitu, komen segala macam. Jadi Kamu punya berapa akun? mikirnya lama banyak nih. Waduh. Mikirnya lama banyak nih. Yang tapi satu nggak buat pernah stalking, yang satu- komen kayak Oh. gitu kan Iya, harus iya. apa asal aku yang tadi itu loh Oke, ya. keren nih. Ya, Apa jadi- tuh asal aku yang paling Kak Sekar suka? Grapya semana. Oke, humble ya. Iya, Friendly bener. banget nih Kak Sekar. nih. Ya intinya karena ada kolom komentar itu, jadi kan mungkin bukan postingan kita ya, postingan teman kita, terus kita bisa lihat komentarnya tuh kayak gimana. Aduh kalau aku di komen kayak gini juga gimana gitu. Jadi mungkin nggak cuma diri sendiri, tapi karena lihat orang-orang kayak gimana, kita jadi takut kalau kena kayak Iya, gitu juga gimana gitu, overthink. Setuju. Aku juga ngerti ini istrinya Justin Bieber. Itu dia tuh sampai takut punya anak karena takut anaknya dihujat sama netizen. Padahal dia pengen punya anak. Nah, saking segitunya tuh. Tuh kan aku jadi kepikiran kan sekarang. Gimana ya nanti nasibnya ya? nasibnya siapa nih? Ya kayak gitu-gitu loh. Maksudnya hal-hal yang sesimpel itu kita tuh jadi gampang kebawa pikiran. Apalagi kan itu dikena ke orang lain, gimana kalau ke kita gitu kan. Jadi lebih sering takut. Kalau posting gimana Sekar? Kalau posting gitu suka langsung di kepikiran nggak sama postingannya atau Iya. ada komen-komen Iya. ke distract Kadang nggak? kepikiran nanti kayak takut dikira caper atau kayak sombong gitu. Jadi Padahal kadang iya. aduh enggak dong. Jadi kadang kayak cuma di second account aja gitu, nggak berani di first account ya karena takut dikira sombong atau gimana gitu. Iya, kenapa ya cewek punya banyak akun kayak gitu ya? Karena nggak pede, karena ya overthinking itu kan, takut nanti dikira gimana. Oh tuh, jangan negatif thinking dulu ya. Kalau punya banyak akun itu bukan kenapa-kenapa, tapi karena overthinking gitu ya. Iya. Ya kenapa sih overthinking itu? Iya sih ya, benar sih. Apalagi Bu tadi soal urusan itu yang membuatkan menjadi gap culture atau gapnya antara generasi dulu sama yang anak-anak sekarang yang Ibu rasain tadi dari curhatan-curhatan mereka. Kalau sejauh ini sih itu ya, banyak hal yang sebenarnya timbulnya awalnya dari media sosial. Tuh terus kalau yang membedakan lagi itu mungkin ini ya, anak-anak sekarang itu jauh lebih
kadang-kadang nggak tak Usianya. bloko gitu. Iya. Apa? Enggak sama? Nggak kalau kita kan dulu cerita aja. Masih ada maaf, Bu, budaya. tolong di relate jangan kita gitu Oh, ya. Zaman saya. Nah, gitu. Zaman Kalau kita nanti saya dan Sekar aja. Oh, iya. Gitu. Ya, zaman saya dulu itu kayak kita itu masih banyak budaya cerita-cerita ngedenger gitu loh. Komunikasi verbal itu masih ada. Masih, Itu ya, cerita apa aja diceritain. Kalau sekarang itu kayaknya direm-rem ya. Kayak Takut nyebar juga iya, sih. takut nyebar. Ada istilah cepu juga kan. Mm. Jadi anak-anak kadang itu yang cerita saya banyak, tapi saya membayangkan kalau mungkin nggak ada media sosial, mereka akan lebih banyak yang cerita ke saya. Karena budayanya juga udah beda. Kebiasaan Yes. kita dulu kan lebih sering cerita ngobrol kayak Yeah. gini-gini kan. Sekarang kan posting aja di story atau posting aja ke close friend ya kan. Kalau kesel tinggal nyindir di story. Aduh, Iya. nggak boleh dong. Iya kan? Itu kayak Tanpa perlu ada konfirmasi klarifikasi ya. hmm, Nanti yang kesindir semua tuh ya. yang Overthink baca. semua. Overthink semua tuh. langsung terus kan rasa terserang gitu loh. Nah, itu sih kayak sebenarnya budaya ngobrol-ngobrol itu udah jarang juga sih. Jadi yang diobrolin kadang-kadang sebenarnya itu menarik. Tentang banyak topiknya menarik gitu. Misal tentang bingung milih jurusan gitu. Awalnya cuman gini sih biasanya. Aku bingung milih jurusan, Bu, gitu. Nah, emang kenapa bingung? Karena apa ya? Nah, ya kenapa gitu? Karena tidak terbiasa ngobrol ya, mungkin ya. Jadi sulit jadi- untuk mengeksplor, Iya, ngungkapinnya jadi iya, sulit. mengekspresikannya susah sih. Itu. Kalau dua hal yang saya tangkap secara kontras di zaman saya dulu sama di zaman sekarang. Kalau itu tadi ada yang sampai kayak bingung milih jurusan. Kalau bingung milih pasangan juga ada, Bu. Oh, ada nggak ya? Kan Bu Vina yang menerima Waduh. curhatan. Jangan. belum ada. Enggak sejauh itu lah ya anak-anak SMA ya. Nah, tapi tadi menarik banget soal beda culture terutama dari segi bercerita, terus dari segi mengekspresikan diri. Nah, kalau sekarang mau tanya, ada nggak sih masih ada nggak budaya deep talk sama teman-teman setongkrongan gitu? Ya, Atau ya cuman ya udah disindir-sindiran di sosmed aja gitu? tidak pernah menyindir saya tuh. Oh, kan aku menguniversalkan. Enggak. Kamu tidak pernahnya kan pas weekday, kalau weekend pernah. Enggak dong. Kalau aku ya biasanya ngobrol sama teman gitu sih, atau enggak biasanya pas di rumah. Kalau di sekolah kan belajar ya yang tadi takut sepi itu. Misal cerita di sekolah nanti temennya yang sebelah sini dengar, terus nanti cerita kemana-mana ya. Santai. Kayaknya ada pengalaman banget nih. Ini perlu kita gali nih. Ya jadi di rumah aja biasanya telepon sama teman gitu, cerita gini. sleep call. Enggak dong, enggak. enggak sleep call. Jadi di rumah kayak telepon, chatan, terus nanti telepon sama teman gitu cerita Nah, masalah. menurut Sekar sendiri, tadi kan kata Bu Vina tadi penting tuh budaya bercerita, budaya mengekspresikannya supaya tepat gitu kan. Menurutmu sepenting apa sih sharing ke teman gitu? Penting banget menurutku. Aku tuh gak mungkin, kadang aku butuh waktu sendiri ya, kayak aku nangis dulu lah, misalnya aku lagi sedih aku nangis dulu, tapi menurutku harus tetap diungkapin sama orang yang dipercaya gitu ya, nggak harus temen, maksudnya nggak harus ada satu orang yang kayak bener-bener kamu percaya, karena orang-orang kan punya urusannya masing-masing ya, nggak mungkin ada satu orang yang kamu percaya terus bakal ada buat kamu gitu ya. Kamu bisa cerita ke siapa aja, orang tua atau temen yang lain. Jangan sampai kayak kamu nge-ekspresiin sedihmu kayak ke self harm atau kayak pokoknya hal-hal yang negatif gitu, jangan sampai. Karena ya di sekitar kita tuh masih banyak orang-orang yang sebenarnya mau dengerin kita gitu loh. Cuma karena kita mikirnya udah dari awal mikirnya kayak aku sedih banget gak ada yang peduli sama aku, mungkin udah mikir kayak gitu duluan. Sebenarnya tuh enggak victim gitu ya. Udah ngerasa nggak ada yang peduli duluan, padahal sebenarnya kita tuh bisa cerita gitu loh ke orang lain gitu apa yang kita rasain. Benar-benar. Padahal sebenarnya banyak yang care kan, tergantung kitanya itu mau share Dari atau awalnya enggak. aja kita mikirnya gimana mau gitu, open atau enggak mindsetnya gitu. awal. Benar-benar. Nah, terus kenapa aku tertarik nih soal obrolan sosiologi dan anak sekarang gitu, karena kan ini menjadi lingkungan masyarakat terutama di sekolah ya, jadi akan jadi culture gitu. Nah, terutama kalau misalkan dikaitkan nih Bu sama pendidikan karakter dari mungkin P5 katakan atau apa sih kurikulum merdeka gitu.
gimana Bu dari perspektif sosiologi memandang kurikulum merdeka atau P5 tadi, pendidikan karakter dengan culture siswa yang sekarang tadi itu? Oke. Secara relate-nya gimana gitu? Jadi dimulai dulu dari mungkin anak-anaknya dulu ya. Jadi anak-anak di fasenya Sekar ini kan anak-anak yang memang lahir sudah dengan media sosial, teknologi, ibarat kata handphone atau mungkin gadget yang lain ya. Selain handphone kayak TV, laptop itu sudah menjadi orang tua kedua mereka. Contohnya dulu saya pas zaman saya pas Enak zaman zamanku toh. iya kan, pas zaman saya nih kecil gitu, pulang sekolah ngapain sih kita main berbau fisik ya kan, maksudnya berbau fisik tuh kayak Olahraga. petak umpet, Sama teman-teman yang kasti gitu ya. Terus pas makan kita biasanya duduk, kalau di budaya keluarga saya dan di lingkungan saya dulu ya, kita duduk makan sembari bercerita biasanya. Tapi itu yang berbeda dengan, kebetulan saya punya sepupu gitu ya, seusia dengan Sekar. Itu tidak saya temukan di zaman-zaman mungkin kelahiran 2000-an. Anak-anak kelahiran 2000-an itu ketika sama makan biasanya mereka Masih nyambi disetelin Netflix. Harus YouTube-nya sambil nggak? nonton. Iya, kamu juga iya. Disetelin apa gitu, YouTube atau mungkin sembari nonton TV gitu. Karena mungkin teknologinya juga tersedia ya. Di zaman saya kan nggak ada. Nah, Beda banget ya kalau saya pulang sekolah makan gitu sambil dengerin ceramah saya. wow. Masya Allah. Pak Ustadz ya ternyata. Ceramahnya siapa dulu nih? Waduh. Jadi kayak dari kecil, dari kebiasaan Maksudnya kecil. tadi ceramah orang tua sih. Maksudnya Oh. dimarahi. Dimarahi, bandel. Ya, Gitu, gimana gitu. Bu? Mohon maaf nih, yuk lanjut. Terus mereka tuh sudah lahir, kalau istilahnya di riset itu katanya mereka ini adalah Gen Z gitu kan. Gen Z ini punya karakter namanya saya lupa namanya apa, digital imigran namanya ya. Digital Gimana kan itu? jadi ada digital native dan digital imigran. Jadi digital native tuh gimana sih? Digital imigran tuh gimana sih? Digital imigran itu orang-orang yang mungkin orang tua saya gitu. Adalah orang yang hidupnya itu nyebrang zaman dari yang dulu belum ada digital, terus kemudian jadi digital. Sedangkan mereka ini itu kan adalah yang sudah lahir bersamaan dengan digitalisasi, globalisasi, Sudah modern, terfasilitasi ya, lah ya teknologi gitu. Nah, dari situ dulu nih, karakter mereka juga berbeda kok sama anak-anak di usia saya gitu. Banyak riset yang membuktikan itu. Nah, karena karakter mereka berbeda, dilihat dari, kalau kita amati, dilihat dari perilaku sehari-hari pun berbeda. Waktu dulu saya istirahat itu sering main ke kelas ke temen, kayak karena dulu nggak ada handphone ya, Sekar di sekolah itu chatan gampang kan, misalnya beda kelas gitu chatan bisa. nah Kalau kurang puas video call. kan Kalau masih kurang puas rombongan Zoom. Zoom gitu ya. Iya kan kayak gitu. Nah, di zaman saya sekolah dulu itu kalau istirahat itu kita main ke kelas temen. Atau kita di kelas Kalau enggak masing-masing ini, ngobrol gitu. Kalau enggak caper tuh TP-TP. Iya kan? Lewat depan kelas yang diincer terus. Seangkatan ya. Jadi kayak kita tuh kayak gitu loh. Karena dulu memang tidak ada teknologi Sekar, tapi sekarang lihat teman-temanmu mungkin Jadi kelas. karena di kelas pasti ngedengerin apa gitu dari handphonenya masing-masing, pakai teknologinya masing-masing lah, pakai gadgetnya masing-masing. Nah, Dan itu berpotensi juga menjadi circle-circle dong ya. Iya, benar. Kelompok-kelompok kecil kan akhirnya. dari situ kan kemudian terbentuk jiwa-jiwa individualis gitu loh, kayak nggak begitu care sama sesama, nggak punya budaya ngobrol tadi, tapi lebih asik dengan handphonenya sendiri-sendiri. Nah, makanya sebenarnya P5 ini adalah cara pemerintah nih, cara sekolah juga untuk biar anak-anak itu kembali lagi bersosial, kembali lagi berkomunikasi gitu. Jadi kayak kembali lagi kayak dulu. Jadi meskipun dia ini modern nih dengan bisa mengakses apapun dengan cepat, digital kan kayak gitu ya.
tapi dia juga masih punya hubungan Interaksi langsung gitu ya. interaksi yang langsung gitu. Oh. Jadi menurut saya gitu sih P5 itu Karena sangat P5 lebih banyak juga kalau tidak salah ya Bu, itu banyak by proyek ya. Maksudnya karena learning by experience mereka harus terlibat proyek bersama, entah buat film, entah Langsung buat di makalah. lapangannya Nah, gitu. Iya, iya kayak gitu ya sekarang ya berarti ya, kalau di P5 ya. Pembelajarannya lebih banyak kayak Ya langsung menciptakan praktek sesuatu gitu. Kadang gitu kan kalau dulu kan PKN gitu harus menghargai, menghormati. Tapi kan kalau di P5 kita benar-benar langsung terjun ke lapangannya, kita wawancara orang yang berbeda sama kita Nah, gitu. ada nggak pengalaman soal itu tadi yang terjun di lapangan yang mungkin menarik nih untuk di-share? Itu waktu tema P5 yang pertama saya wawancara ke disabilitas ya. Jadi saya ya tanya-tanya selama ini gimana nih kalau di lingkungan publik perasaannya dia tuh gimana, terus apa yang dia rasain, apa hal-hal yang dia nggak suka dari kita gitu. Misal antara kayak kontak apa sih fisik kita gitu. Jadi kita mungkin kayak gestur gitu. ya gestur kita mungkin Tatapannya. tanpa kita sadari mungkin kan kita mikirnya selama ini cuma dari verbal doang ya, kayak kita ngomong ih kok kayak gini, tapi sebenarnya tanpa kita sadari itu tatapan mata kita tuh juga kayak berpengaruh gitu loh buat mereka. Dari gestur kita tuh udah kelihatan banget. Oh, bahkan mereka itu cuman dari tatapan udah terasa iya, terintimidasi ya. Nah, oke. Jadi dengan P5 ya saya jadi tahu gitu loh kalau saya benar-benar harus berlaku kayak gimana gitu di masyarakat. Jadi lebih berhati-hati ya Iya, dalam bersikap, lebih aware. lebih aware, lebih peka lah ibaratnya ya. Lebih nggak sembarangan gitu kan. Iya, keren-keren nih. Terus tadi Bu soal sosiologi tadi tuh di lingkungan masyarakat sekolah. Berarti ada internalisasi nilai-nilai yang diharapkan dari program tadi ya, P5 ini. P5 atau itu. Nah, itu nilai-nilai apa Bu yang sebenarnya pengen dimasukkan ke dalam pembelajarannya itu? Kalau dari setahu saya ya, kalau di P5 itu ada mandiri, ada banyak ya, tapi yang seingat saya nih mandiri, gotong royong, terus berakhlak mulia, religius itu, terus berpikir kritis, kreatif, Nah, nanti lainnya lupa ya. selengkapnya bisa cek di Kemendikbud ya. Kemdikbud Iya, ya, benar. bisa. Nah, dari 5 ini nih, ini tuh bisa diwadahi dengan kegiatan-kegiatan yang tadi by proyek tadi. Jadi anak-anak tuh bisa meskipun passionnya beda-beda tapi bisa Kolaborasi. kerjasama Nah, di iya. satu, ya kan? Iya. Kayak yang sudah di proyek-proyek itu Sekar. Jadi kayak di sekolah kami kemarin ada 3 proyek yang dijalankan ya, 3 tema Apa tema aja? yang dijalankan itu Bhinneka Tunggal Ika, lokal. kearifan lokal, terus yang gaya terakhir hidup gaya hidup berkelanjutan. Nah itu anak-anak itu kerjanya nggak sendiri-sendiri Kak. Jadi kita bagi ke kelompok-kelompok. Jadi tiap tema ini juga kelompoknya Kelompoknya beda-beda beda-beda, kan iya. ya Sekar. Jadi ada yang pas tema pertama tuh ditentuin, tapi yang tema kedua tuh kita boleh milih sendiri. Oh. Nah, jadi kan kerasa gitu. Jadi akan kerasa nih. Jadi anak-anak yang punya potensi beda, keinginan beda, mungkin karakter yang beda juga tadi itu diwadahi dalam satu proyek. Mereka harus bekerja sama. Mereka dibiarkan untuk melahirkan inovasi-inovasi baru gitu ya di proyek ini, yang pada akhirnya nanti si proyek ini akan melahirkan pameran ya kan gitu. Harus Itu. menghasilkan produk. Oke, artinya tadi internalisasi nilai-nilai gotong royong, berpikir kritis dan lain sebagainya tadi itu dimasukkan dalam kegiatan yang menumbuhkan interaksi tadi ya, kebersamaan tadi melalui proyek yang menghasilkan sebuah ada outputnya, ada entah produk, entah pameran, entah makalah atau apapun itu tadi. Artinya sebenarnya program ini dari sudut sosiologi menarik banget ya Bu ya, membuat siswa yang tadinya beragam, maksudnya mungkin Sekar lebih jago di bidang apa, public speaking misalnya, terus ada yang di bidang penulisan. Ini kalau buat proyek film keren kan ini. Oh iya, Iya. pas itu sempat Ada yang seni video. gitu kan. Nah. Iya, waktu yang tema kedua itu kan satu kelompok 9 orang. Jadi saya ke Monumen Pers Nasional itu, saya dapatnya Monumen Pers Nasional, suruh bikin teks sama video. Yang teks itu harus 2 orang, yang video ya berarti sisanya 7 orang itu. Dan kayak bagi-bagi tugas kan, berarti yang ada yang bikin teks, ada yang bikin skrip buat di videonya, buat di voice over, yang terus waktu di Monumen Pers tuh ada yang wawancara ke petugasnya, ada yang nge-shoot Monumen Persnya itu. Jadi kayak Sama ada bener-bener- yang ini ya, beli es teh jumbo ya. Waduh. Donatur. Donatur itu. Ya jadi intinya
banyak tugas yang harus diselesaikan bareng-bareng gitu loh buat selesai di project itu, terus akhirnya pameran. Oke, artinya gotong royongnya lebih kerasa ya, guyub rukun, pengertian satu sama lain dari proyek ini. Wah, keren banget nih. Nah, cuman nih aku mau tanya, sayangnya dari kerennya sebuah proyek P5 ini dan dari perspektif sosiologi tadi, sayangnya kok akhir-akhir ini ada beberapa kasus yang mungkin sedikit mencoreng citra pelajar lah atau anak di bawah umur yang terkena katakan kasus pidana atau mungkin menjadi pelaku atau korban dan lain sebagainya terkait mungkin kekerasan. Dari kasus-kasus ini tadi, itu dari pandangan Bu Vina selaku pendidik dan dari Sekar selaku temennya itu gimana? Saya dulu nih. Iya. Kalau kita mau ngelihat beberapa berita atau mungkin artikel gitu ya, kadang serem gitu ya. Kita ngelihatnya kayak wah, kok Ada makin juga ya kayak gini, makin diwarna-warni lama-lama lama-lama. kalau istilahnya anak-anak sekarang ya. Nah, tapi kadang kalau kita jadi gini, di dalam proses membaca di zaman digital ini kita kan juga harus konfirmasi, kita harus berpikir lebih kritis lagi biar nggak kemakan hoax gitu ya. Kadang-kadang itu kita bisa kemakan narasi berita. Nah, terkhusus misal kayak anak-anak yang melakukan tindakan kekerasan atau apa gitu, kita perlu cek dulu, jangan sampai dulu tuh pernah ada ya kayaknya 2018 apa 19 gitu, kasus yang tentang anak inisial A belakangnya Y, Tapi Audrey bukan anak AG kan? Bukan. bukan. Itu viral tuh, trending Iya. Twitter di mana-mana ada Ngeprank. gitu ya. Ternyata dia ngeprank Ngeprank ya. itu ya. Nah, itu kayak pertama kali kalau kita mau lihat suatu berita, narasi berita, kita harus ngelihat dulu ini bener apa enggak itu dulu. Iya. Kita tunggu, nggak langsung serta-merta buru-buru langsung bikin Merespon, bersikap. campaign. Apalagi Iya. nge-share ke semuanya. Kita harus tahu dulu nih, kalau ibarat kata anak-anak sekarang tuh kan no pick hoax gitu ya, ya kan? Dia kan sekarang kayak Asik gitu. nih. Makanya ya Ini akibat sering dicurhati sama anak-anak. Jadi tahu Udah jadi istilah zaman itu. sekarang. Iya. Jadi istilah-istilah itu jadi tahu saya. Nah, kayak no pick hoax gitu ya. Kita harus cek dulu bener nggak ini ada berita kayak gini. Kalau secara sosiologi sih saya memandangnya sebenarnya perlakuan seperti itu tuh pasti akan ada di setiap zaman. Karena kita nggak bisa melihat masyarakat selalu positif Iya, gitu benar, kan, tertib sosiologi. semua di sosiologi gitu kan ya, Skar. Saya paling suka sosiologi kalau IPS. Makasih. Saya juga suka sebenarnya. Oh iya. Bohong ya? Cuman takut nanti Ibu Vina terlalu sombong. Kita nggak bisa kayak gitu kan ya, memaksakan semua harus tertib gitu. Kita kan nggak bisa ngatur orang. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika itu ada, apa yang harus kita lakukan. Nah, Cara yes, menanggapinya. Betul, cara menanggapinya merespon gimana. gitu ya. Ya, Kalau benar. ternyata itu beneran ada, kontrol mana nih yang lemah? Apakah dari orang tuanya atau dari pihak sekolahnya gitu? Atau mungkin anak atau ini emang secara personalnya dia punya problem tersendiri. tersendiri, barangkali orang tuanya di rumah mendidiknya memang seperti itu gitu kan. Kan itu fakta ya, kadang-kadang nggak semua orang tua ya kan, orang tua itu mencontohkan baik ke anak. Jadi jangan terlalu sering menyalahkan anak dengan kata ih anak nakal gitu, anak melakukan ini itu tuh kasus anak banyak ya sekarang, anak-anak lakukannya aneh-aneh ya. Nah, kita lihat dulu nih anak-anak bisa berlaku seperti itu kenapa gitu kan. Jangan-jangan kalau dia anaknya arogan, pemarah, orang tuanya juga Bisa jadi seperti itu, Bisa atau mungkin jadi. lingkungan pergaulan, atau mungkin atau dia power nonton. orang tua. Tapi kadang orang tuanya mungkin juga nggak sadar. Tolong ya editor ya dibantu ya. Mungkin orang tuanya juga tanpa sadar memberi contoh ke anaknya sendiri yes, gitu. yes. Betul. Jadi kayak kita perlu melihat itu dari berbagai sudut pandang. Yes. Seperti kita kalau ngelihat
bisa jadi kita Jadi lihat lebih di zoom angka out gitu ya, lebih jauh pandangannya ya. dan kita harus melihatnya dari beberapa sudut pandang. Seperti yang di P5, kita kalau mau nyambungin ke P5 dulu di awal-awal ya, sekarang ada kegiatan menggambar dari banyak dimensi. Oh iya, Ingat pertama Iya, banget. gimana tuh? Kayaknya asik tuh. Asik. Jadi kita nempatin satu benda ini. Oh, Misal ini di dilihat dari tengah. sini, dari sini. gitu Anak-anak ya, itu ya. diminta untuk menggambar dari 4 sudut yang berbeda. Oh, Mana yang seru tuh. benar? Nggak ada yang Iya, benar nggak kok, ada. dan nggak ada yang salah. Semua perspektif itu benar. Oh. Nah, kita ngelihat juga kalau kasus-kasus untuk anak-anak seperti itu, kita juga harus melihatnya dari situ juga. Anaknya salah apa benar? Kita lihatnya secara Yes, yes. jauh tadi ya. Iya. Dari ibarat kata kalau kamera tuh kita jauhin dulu, baru kita lihat dekat. Ya, ya. Aku ada mungkin yang mirip kayak tadi melihat dari beberapa perspektif yang pernah aku dapat itu kayak ada orang ditutup matanya gitu, misalkan 4 orang, terus dikasih lihat gajah, apa dikasih pegang gajah, yang satu dikasih pegang telinga, yang satu dikasih pegang belalai, yang satu dikasih pegang perut, yang satu dikasih pegang ekor. Pas ditanya tuh udah dibuka, ditanya gajah itu gimana, ada yang bilang tipis lebar karena dia cuma pegang telinga, ada yang bilang panjang karena cuma pegang belalai, ada yang bilang bulat perut dan lain sebagainya. Jadi memang perlu untuk melihat dari Segala keseluruhan sudut angle pandang. supaya kita dapat perspektif yang tepat. Fungsinya berarti untuk respon ya, cara kita responsif terhadap fenomena itu berarti. Iya. Ya? Oke. Kalau dari Sekar sendiri nih, ada nggak teman-temanmu atau mungkin yang kamu lihat nih anak-anak seusiamu yang mungkin melakukan kekerasan atau melakukan entah tindakan kriminal gitu? Kalau Gimana kalau di lingkunganku sendiri nggak ada, cuma ya paling baca di medsos gitu yang kayak kekerasan, ada seksual, ada fisik, ada bullying gitu, dan pelakunya kan macam-macam ya, ada dari gurunya sendiri bahkan yang pelecehan Oh, iya, seksual, iya, iya, terus atau enggak, Kesel aku tuh kalau iya parah. dunia pendidikan ada oknum-oknum Iya, kayak gitu. padahal kan harusnya ya dunia pendidikan ya, dimana kita bisa kayak mencari jati diri, menggali potensi kita sebaik-baiknya biar kita nanti ya jadi orang yang berguna, bermanfaat, jadi orang sukses, tapi malah dapat perlakuan yang kayak gitu, yang nggak pantas kayak gitu. yang membuat takut Iya, di sekolah, malah takut belajar makanya gitu. padahal ya belajar tuh buat kepentingan kita sendiri gitu loh, tapi malah dapat perlakuan yang kayak gitu. Nah, harusnya nggak pantas lah kayak gitu di dunia belajar, siapapun itu, maksudnya guru, siswa, staff gitu ya harusnya aware lah sama hal kayak gitu. Dan kalau udah terlanjur terjadi tuh ya dikasih saksi yang tegas gitu, maksudnya. Tapi juga dengan mendengarkan yang tadi dari segala sisi, karena ya kita nggak tahu faktor apa gitu loh yang bikin pelakunya ngelakuin itu ya. Kalau karena misalnya setuju, dan mungkin bisa jadi juga anak nakal itu kan ingin mengkomunikasikan iya bener. sesuatu. Jadi ya kalau misal dipanggil ke BK gitu ya dengar dari dua sisi gitu, dari korban sama pelakunya, bener-bener kayak anaknya tuh diajak berpartisipasi gitu loh, keputusan apa nanti anaknya dapat sanksi apa gitu. Jadi ya harus ada komunikasi yang baik lah antara anak sama gurunya sehingga gitu. dia melakukan konsekuensi itu berdasarkan kesadaran. Iya, jangan yang kayak langsung dimarah-marahin gitu. Maksudnya kan kita kan perlu berpendapat juga kan sebagai anak ya. Saya nggak membenarkan yang dilakuin anaknya, tapi ya setidaknya anaknya tuh dikasih wadah gitu loh untuk ngomong apa yang dia rasain, terus dinasihatin dengan baik-baik biar jerah lah. Kalau misalnya langsung dimarah-marahin gitu malah makin nakal menurut saya. Yes. Oke, jadi perlu dilibatkan atau perlu diberikan sanksi yang membuat dia tumbuh kesadaran karena keterlibatan sebab akibat perbuatannya tadi itu ya. Oke, terakhir nih sebelum closing obrolan yang menarik banget tadi. Closing statement dong, atau mungkin pesan harapan dari Bu Vina dan Kak Sekar terkait dengan dunia pendidikan. Gimana Bu Vina? Siapa dulu nih? Gimana? Kalau di dunia pendidikan mungkin harapan saya ya tadi ya, harapan saya semua orang bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, tanpa rasa takut, dan pendidikan itu jadi sesuatu yang menyenangkan dan terjadi sepanjang hayat, itu sih. Jangan berhenti belajar. Oke. Kalau dari Kak Sekar? Ya belajar itu jangan pernah menunda-nunda ya, karena yang kita jadi apa di masa depan nanti ya tergantung apa yang kita lakuin sekarang gitu. Tapi jangan lupa juga buat selalu berakhlak mulia gitu, kayak selalu yang Hastal aku tadi, karena ya buat apa kita belajar terus menerus, belajar keras tapi kita nggak punya akhlak gitu ya nggak berguna yang kita pelajarin. Yes. Jadi harus balance ya antara akal pikir dan juga
budi pekerti, harus Iya. balance untuk kebermanfaatan dalam masyarakat. Keren banget nih obrolan bareng Bu Vina dan Kak Sekar. Sayangnya kita nggak bisa lama-lama karena sepertinya Bu Vina sibuk. Sudah banyak antrian teman-teman yang mau curhat Sekar ya. mau les. Nah, Duduk. Karo mau les ya? Les apa nih? Biasanya les kalau Jumat kimia, tapi hari ini enggak. Les kimia. Oke, berarti berkaitan kimia itu sama ini ya? Atom apa sih namanya kalau itu? Yang tabel periodik. Iya, Ayo. iya. Tabel periodik. Ingat aku masih Iya. ingat aku. Oke, thank you buat teman-teman ngomel, sobat ngomel semuanya. Ya, semoga ada manfaatnya obrolan kali ini dan nanti bisa request di komentar untuk topik-topik menarik apa lagi yang akan kita bahas berikutnya dan bintang tamu dari mana lagi yang akan kita datangkan. Saksikan terus ngomel. Thank you.